Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Khairun Nadir dengan NIM 2011900214. Saya berasal dari kelas PAI 6F. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengenai tugas UTS mata kuliah kurikulum pendidikan Islam di SD, SMP, dan SMA, yang mana dosen pengampu yaitu Bapak Edi Saputra. Baiklah, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, sebutkan karakteristik kurikulum pendidikan Islam yang kamu ketahui dan jelaskan menurut pengalamanmu. Karakteristik umum kurikulum pendidikan Islam adalah agama dan akhlak merupakan tujuan utama. Segala yang diajarkan dan diamalkan harus berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad para ulama. Dengan karakteristiknya yaitu 1. Mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. 2. Adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta kegiatan pengajaran. Menurut pengalaman saya, berdasarkan karakteristik kurikulum pendidikan Islam, perubahan dan perbaikan kurikulum pendidikan Islam memang harus terjadi, karena kurikulum yang disajikan harus senantiasa sesuai dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi. Apabila kurikulum itu dipandang sebagai alat mencapai tujuan pendidikan, maka kurikulum dalam kedudukannya harus memiliki sifat antisipatori. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus dapat meramalkan kejadian di masa yang akan datang. Tidak hanya melaporkan keberhasilan peserta didik, tetapi dalam melakukan perbaikan kurikulum tidak boleh meninggalkan prinsip tauhid, keagamaan, pengembangan potensi manusia sebagai khalifah Allah, pengembangan hubungan antar manusia, dan pengembangan diri sebagai individu. Pertanyaan kedua yaitu, apa alasan metode kurikulum pendidikan Islam diperlukan? Sebutkan mengapa guru pendidikan agama Islam memerlukan metode kurikulum pendidikan Islam. Sebutkan metode mengajar yang paling tepat untuk guru PAI di sekolah tingkat SD dan SMP. Karena metode kurikulum pendidikan Islam bertujuan menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, pemulihan akhlak dan membangunkan jiwa rohani. Ia juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu, gabungan pengetahuan dan kerja, kepercayaan dan akhlak, serta penerapan amalan teori dalam hidup. Metode kurikulum pendidikan Islam diperlukan karena metode kurikulum pendidikan Islam merupakan alat untuk menciptakan interaksi antara guru dan pelajar dalam mempelajari sebuah materi tertentu. Dalam hal ini, guru pendidikan agama Islam berperan sebagai penggerak, fasilitator, pembimbing, dan seterusnya. Sementara pelajar dapat berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Metode untuk tingkat SD materi pendidikan agama Islam diberikan secara sederhana sesuai dengan kemampuan daya berpikir murid-murid, misalnya dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab tentang materi yang sudah disampaikan, baik itu materi pendidikan agama Islam yang berhubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, sehingga ini dapat dipahami, diresapi oleh anak didik dan selanjutnya dapat mewarnai tingkah lakunya sehari-hari. Untuk metode tingkat SMP, cara menyampaikannya diperluas, yaitu dengan mengemukakan alasan-alasan atau dalil-dalil baik nakli maupun akli, sehingga anak didik yang telah meningkat remaja itu dapat menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pikirannya, dan selanjutnya dapat memahami alasan-alasan tersebut dan menjadikan sebuah keyakinan. Pertanyaan ketiga yaitu, sebutkan kenapa evaluasi menjadi bagian terpenting dalam kurikulum pendidikan Islam. Jawabannya karena hasil evaluasi mempunyai makna bagi berbagai pihak. Evaluasi bermakna untuk semua komponen proses pengajaran, terutama siswa, guru, orang tua, masyarakat, dan sekolah atau kampus itu sendiri. Dari hasil evaluasi ini sangat menentukan langkah serta kebijakan yang akan direncanakan berikutnya. Evaluasi kurikulum pendidikan agama Islam tidak hanya diukur dengan alat atau instrumen tes tertulis, melainkan dapat dilihat dari segi performance, akhlak, dan tindakannya. Dan secara khusus, tujuan pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan Islam adalah untuk mengetahui kadar pemikiran dan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baiklah, demikianlah tugas video untuk UTS mata kuliah kurikulum pendidikan Islam di SD, SMP, dan SMA dengan 3 pertanyaan
yang saya jawab. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.